warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa sketsa dan still life di kampus Lukis Painting Explorer. Bisakah kita pameran tunggal dengan sketsa? Bisakah kita pameran dengan sketsa? Tentu dengan sketsa secara relatif akan lebih tanda petik ya praktis dalam pada dibandingkan dengan lukisan. Jika bisa pameran sketsa relatif lebih praktis, meskipun bisa jadi tidak kalah juga effortnya, tapi kita akan bahas itu sehingga teman-teman mahasiswa kuliah sketsa dan still life ini nanti bisa memperoleh alternatif pameran tidak harus lukisan. Sebelum kita ke sana dan sebelum kita melihat karya-karya yang dikirimkan ya, ada karya Mbak Bari, ada karya Mas Hadik, ada karya Mas Rianto. Kita presensi dulu siapa mahasiswa kampus Lukis Painting Explorer yang ada di kuliah sketsa, kuliah elementer maupun advance. Ada Mas Ahmad Fauzi, juga Mas Rianto, nanti kita lihat karyanya. Mas Badro Zaman, Mas Abdullah Khodik, Mbak Bari Rusmi, Mas Aim Rex. Mas Aim saya tunggu ya, Mas Aim ini dari Amerika, kalau Mas Badro Zaman dari Jepang. Alhamdulillah menjadi kuliah internasional kita di kampus Lukis Painting Explorer. Juga ada Mas Mul yang sekarang sedang berpameran bersama dengan Mas Andi. Ada Mbak Ikhwana, Mbak Nabiha Sahab, Mas Deko Strita, Mas Congput, dan Mas Anom Hamengkubudi. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, kita ke karya ya, ke karya dan pembahasan tentang sketsa untuk pameran tunggal. Jawabannya sederhana ya, sederhana. Kalau pameran lukisan bisa, pameran still life bisa, pameran sketsa juga sudah dijawab Mas Kusrita tadi di grup WA Painting Explorer. Tentu saja bisa, kelewat bisa ya. Dan kita nanti coba akan lihat ya beberapa yang sudah pameran tunggal sketsa. Alhamdulillah Mas Rianto sudah ada di kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Juga buat rekan-rekan Painting Explorer dari Jambi hadir. Ya, alhamdulillah. Semoga suatu saat saya bisa hadir juga di Jambi setelah kemarin hadir di Riau dan Jambi ya sebenarnya tidak terlalu jauh jika dibandingkan Jogja Riau, tapi dari Riau ke Pekanbaru saja butuh 4 jam perjalanan dari tempat saya memberikan pelatihan melukis ya, dari Pekanbaru sampai ke Inhu Indragiri Hulu itu 4 jam. Nah, saya mau ngabari Mas Rianto ya waduh paling ya angel panjang sekali ya. Sepanjang jalan kiri kanan melihat pohon sawit. Jika Mas Deko Sita sudah hadir malam Pak Denny dan kawan-kawan hadir. Terima kasih Mas Deko Sita yang tadi juga sudah memberikan jawaban dan siapa tahu Mas Deko Sita nanti akan berpameran sketsa sebelum pameran lukisan. Sketsanya dan lukisannya berbeda. Nah, siapa tahu Mas Kris punya strategi khusus sebelum pameran tunggal lukisan, pameran sketsa dulu, kayak gitu nggih. Ada juga Mas Ahmad Fauzi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hadir nyimak Pak. Suara kok kurang, waduh iya, suara kok, halo, satu, lali mikir urung dipasang, aduh. Lali mikir urung dipasang ya teman-teman kalau menjumpai ada kekurangan teknis tolong sampaikan ya seperti yang disampaikan Mas Fauji ya. Ini mic-nya jauh sekali nggak saya pasang lupa ya. Baik, terima kasih Mas Ahmad Fauzi. Mas Ahmad Fauzi malam juga Mas Rianto. Mas Rianto ya Pak suaranya kurang keras. Sekarang gimana? Oke toh? Ya sekarang sudah dipasang atau masih kurang keras ya? Benar, kalau kurang keras berarti di real text-nya. Real text. Oh, nah ini ya. Sorry, mikrofon. Saya buat
1 2 3 3 2 1 kekerasan kalau ini. 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1. Oke ya. Ini real tag-nya udah tak benahi. Semoga tidak terlalu keras juga. Kalau terlalu keras jelebret-jelebret juga kan nggak bagus ya. Oke, malam Mas Ahmad Fauzi. Selamat Pak Denny dan teman-teman. Alhamdulillah Mas Congput dari Malaysia ya. Mbak Bari juga sudah hadir. Teman-teman, kita akan melihat beberapa yang sudah pameran tunggal sketsa. Ya, saya ambil 3 ya. Pertama, ini Mas Yusuf Susilo Hartono. Ini pas dia pameran Move On. Pamerannya dulu pas zaman COVID gitu ya. Mas Yusuf Susilo Hartono ini beberapa karya sketsanya. Ini karya-karyanya. Goresannya artistik ya. Goresannya artistik kuat. Mas Yusuf ini dulu dia dari Surabaya ya. Mas Yusuf itu dari Surabaya, tapi sekarang sudah lama ya, tinggal di Jakarta ya. Mas Yusuf ini dulunya adalah PNS, guru ya, guru SMA kalau nggak salah. Tapi keluar, pengen jadi seniman dan jadi wartawan. Nah nantinya jadi wartawan seni. Dia awalnya kerja di Jawa Pos, kemudian pindah ke Jakarta, jadi wartawan, dipercaya banyak media, termasuk pernah menjadi pimret, memimpin redaksi majalah Visual Art. Majalah Visual Art adalah majalah yang mengulas tentang dunia seni rupa di Indonesia, khususnya ya, meskipun kerap memberitakan tentang seniman-seniman luar. Mas Yusuf ini dipercaya oleh pemilik yang ownernya Visual Art, namanya Pak Teguh Wibisono kalau nggak salah ya. Nah, pertemuan saya dengan Pak Mas Yusuf ini ketika saya diminta menjadi salah satu kontributor wartawan di majalah Visual Art. Nah, terus banyak beraktivitas. Nah, saya juga selain tulis menulis ya, wartawan yang cukup yang kuat lah, termasuk dia link wartawannya bagus, cara pandangnya juga menarik ya. Ini sketsa Mas Yusuf. Dia tidak menempuh pendidikan khusus seni ya. Setahu saya dia SMA biasa gitu ya, tidak menempuh pendidikan khusus seni. Terus tapi belajar seni dari dulu ya, dari sejak SMA ya, semoga nggak salah ya. Setahu saya nggak menempuh pendidikan seni, terus tetapi ya banyak berkecimpung di dunia seni. Setelah majalah Visual Art tutup, Mas Yusuf Wibisono ini, Mas Yusuf Susilo Hartono, ya, kalau Teguh yang tadi ya, Pak Teguh Wibisono yang ownernya majalah Visual Art. Nah, Mas Yusuf ini kemudian menjadi pimret, pemimpin redaksi majalah galeri yang diterbitkan oleh Galeri Nasional. Nah, saya kembali diajak sebagai wartawan ya di majalah galeri tersebut. Ini sketsanya. Terus ada juga Zamrud ya. Zamrud ini nama lengkapnya Zamrud Setia Negara. Zamrud Setia Negara. Beliau sekarang menjadi kurator di Galeri Nasional ya, di Galnas. Dulu dia isi Yogyakarta di Seni Murni, adik kelas saya ya, kalau nggak salah adik kelas saya. Saya 97, Zamrud ini 98, dan dari Seni Patung kan, dari Seni Murni isi itu kan ada patung, lukis, grafis kan. Nah dia dari patung, saya dari lukis. Ini karyanya, sketsanya dengan warna ya, ditambah warna. Nah ini Mbak Bari nanti akan
kemarin-kemarin sudah mengumpulkan ya Mbak Bari sketsa berwarna. Sketsa berwarna boleh nggak? Boleh aja ya. Yang penting kekuatan garisnya masih tampak. Sketsa kan bentuk dihadirkan lewat garis ya, secara apa namanya? Secara apa? Secara mayoritas atau uh, lebih banyak gitu. Bentuknya dihadirkan lewat garis. Meskipun itu sekali lagi ya, untuk seni-seni kontemporer itu batasan-batasan seperti itu kadang di, dilampaui. Nah, apalagi kalau sudah pameran. Nah, kalau ini pun masih disebut sketsa ya, warnanya tetap tidak mengalahkan garis dan juga spontanitas di dalam menggarap warna pun tidak lepas dari garis. Oke, itu Zamrud. Dan satu lagi adalah pameran seniman namanya Muji Sutrisno atau lebih terkenal dengan nama Romo Muji. Saya belum pernah ketemu secara langsung, tetapi saya mengenal tulisan Romo Muji ini, Muji Sutrisno ini, itu termasuk awal-awal ya dia terkenal di dunia seni rupa itu dengan buku estetika. Jadi termasuk yang awal-awal saya baca itu setelah buku estetika yang paling awal di Indonesia itu kan Kuikiangi. Kok Kuikiangi? Telianji ya, Telianji. Telianji. Kalau Kuikiangi kan ekonom. Telianji itu membuat estetika yang sekarang masih juga dipakai. Nah, setelah itu ada Muji Sutrisno ini ya, Romo Muji ini juga membuat sketsa ya, yang fotonya saya jadikan thumbnail. Nah, untuk itu teman-teman ya, sekali lagi pameran sketsa itu dari segi apa ya, dari segi material, dari segi ukuran ya, meskipun sketsa besar ya, sketsa kecil-kecil kan wajar, itu relatif lebih gampang disiapkan ya. Kalau kecil-kecil juga relatif lebih mudah dijinjing di bawah, relatif lebih cepat dibuat, relatif lebih murah materialnya. Ini bandingkan dengan cat akrilik, cat minyak, ya tinta lebih murah. Meskipun harus dipigura kan, dipigura ya, tapi kan dibandingkan keseluruhan dengan cat minyak, cat akrilik kan masih mungkin. Nah, jadi sangat mungkin teman-teman membuat pameran ya, pameran tunggal sekalipun atau pameran berdua, pameran bertiga. Misalnya sekarang Mas Kustrita dengan Mbak Bari dengan Mas Rianto pameran tunggal, pameran bertiga sketsa, gitu juga mungkin kan, relatif lebih mudah mungkin sebagai penjajakan lah ya untuk latihan mental, karena pameran itu bagaimanapun ya wis duwe karya, wis duwe ragat, punya uang untuk berpameran, sudah punya relasi. Tapi kan kadang ijek urung ijek merasa belum apa ya, urung mentolo, belum benar-benar mantap, belum benar-benar siap kan gitu kan. Nah, mungkin sketsa ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk pameran. Nah, gitu nggih. Teman-teman silakan kalau punya ide untuk pameran sketsa. Baik, Mas Mul, selamat malam hadir Pak Denny. Selamat malam, Mas Abdul Hadik juga sudah hadir ya. Selamat malam Pak Denny. Baik, sekarang kita lihat karya teman-teman. Ini kita hapus dulu. Ini juga kita hapus saja ya, biar enteng. Nah, ini karyanya Mas Abdul Hadik juga satu sudut rumah. Terus ini karyanya Mas Rianto, ada 3 karya ya dengan objek makam. Dan ini karyanya Mbak Bari untuk sketsa di bidang lebar ya. Sketsa bidang lebar tentu akan lebih menjanjikan gurisan-gurisan yang lebih spontan. Nah, baik. Sekarang kita ke karyanya Mas Rianto ya. Mas Abdul Hadik. Nah, kalau kita lihat karyanya Mas Abdul Hadik ya, jika dibandingkan dengan kemarin, ini jauh lebih, sebentar, sabar dulu.
Oh ini ya kemarin komentarnya. Karena ini belum dinilai karena mestinya kemarin kan dari luar itu ya, yang jadikan thumbnail itu kan dengan saya masih ingat itu komposisi yang kurang pas. Abdul Hadik sudut kamar tidur 2023 tinta Cina di kertas 21 kali 30. Nah ini dari sudut pandangnya sudah oke ya, enak ya, bagus. Bagaimana melihat objek ya tidak frontal ya, jadi lebih menarik. Terus kedua, penataan objeknya juga enak, ada yang tumpuk menumpuk dan terisi dengan enak. Juga sudah berusaha ya, sudah berusaha untuk berani, sudah berusaha untuk berani. Meskipun masih ngeritik ya, masih ngeritik apa? Masih gemetar juga ya. Misalnya ini masih terasa ya gemetar, masih belum benar-benar los, belum benar-benar lincah lancar itu. Enggak apa-apa ya. Tugas satu biasa kalau belum menampakkan tanda-tanda kelancaran itu biasa. Tetapi ini sudah enak, sudah berani memberikan misalnya ruang interpretasi ya. Meskipun masih ya masih di sini ya masih terasa dibuat-buat tapi itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita juga sudah bisa melihat mencoba ya penggunaan tebal tipis ya. Bentuknya juga sudah enak ya, bentuknya sudah enak dan mungkin ini Mas Hadik ini ke depan ya mungkin ya kemungkinan loh ya ini prediksi nanti akan menghasilkan sketsa-sketsa yang cenderung minimalis ya, cenderung objeknya tidak terlalu banyak diulang-ulang ya garisnya. Itu bagus ya. Saya akan menanti ya Mas Hadik ya untuk sketsa-sketsa selanjutnya. Ini kemungkinan akan minimalis ya. Minimalis itu ada kemungkinan nanti menjadi puitik ya. Puitik terasa unik, puitik enak gitu ya dilihat ya. Kalau kita lihat ya misalnya dengan karyanya Mas Rianto, wah ini apik banget lisannya. Sketsanya sudah kuat, sudah menarik ya, meskipun masih apa ya, kadang masih perlu ekspresi yang lebih ini ya, lebih, nah ini istilah saya ya, lebih digoyang gitu ya. Ini masih terlalu ini ya, ini bentuknya sudah sangat menarik, bentuknya sudah oke, komposisinya enak ya, objeknya satu persatu itu enak ya, kelihatan kalau ini diobservasi asik sekali bentuknya, apik banget ya bentuknya ini enak sekali, bentuknya bagus, suasananya kena ya. eh, Mungkin atau yang perlu digarap adalah ini ya, eh, goyangannya. Ini sudah masuk saatnya periode menggoyang. Nah, ini menggoyangnya ini yang belum belum terasa. Saya baca dulu ya. Siapa kebetulan kok idenya ada yang cocok mau bikin sketsa dan lukisan yang ukurannya kecil-kecil. Terima kasih advice-nya. Semoga bisa kolaborasi dengan teman-teman Painting Explorer pastinya. Semangat. Oke, ya ini ya. Mas Kusita kalau sudah punya ide langsung tentukan tanggalnya. Kalau misalnya mau ngajak teman-teman Painting Explorer secara terbuka misalnya dibatasi 5 tercepat. Wah, misalnya ngono ya, aja kasih lah ya. Nah, itu bisa ya. Bismillah. Gitu nggih. Nah, ini garisnya sudah berani ya. Eh, Kalau kita bandingkan ya, misalnya dengan karyanya Mas Hadik. Nah, karena Mas Hadik ini garisnya masih terasa gemetar ya, masih belum benar-benar lancar. Ini sudah lancar ya, enak, lancar enak, lancar enak. Cuma masih ya ini enak, enak ya, kayak ini ya, masih seperti ya, terasanya itu masih seperti eh, ilustrasi-ilustrasi itu loh, ilustrasi-ilustrasi majalah ya, belum menunjukkan eh, artistiknya garis ya. Nah, ini uh, berbeda dengan Mbak Bari ya. Meskipun sebentar, saya carikan dulu artistiknya garis. Saya kembali ke sketsanya Mas Congput. Ya, kita lihat ya karyanya Mas Congput. Congput. Ini teman-teman bisa Mas Congput ini ditunggu ya karya terbarunya. Nek ora
sering garap kok iso ter apa tergoyang oleh yang lain juga. Oh ya, sama-sama makam lah ya, makam. Nah, ini ya, sama-sama makam. Ini makamnya Mas Songput ini. Makamnya Mas Songput. Sketsa makam karya Mas Songput ya. Makamnya Mas Songput kayak kayak raja-raja aja ya. Raja Jawa itu makamnya udah Raja Jogja makamnya sudah dibuat. Nah, ini kan enak Mas. Coba ya Mas Rianto ya. Ini Mas, perhatikan ya. Goyangannya ini loh, zing zing kan wes enak ya. Terus tidak semuanya digarap. Loh, wah sisik banget ya. Ini perhatikan ini, enggak semuanya digarap. Ini bahkan sampai penuh ini enggak ada garisnya. Terus yang digaris itu digoyang. Sing, gitu kan enak banget. Seperti penari-penari ya, seperti ini, pemain pedang. Pemain pedang itu apa? Dia bermain dengan lincah ya seperti penari ya pemain pedang yang apa yang kuat. Nah, saya lihatkan lagi ini karyanya Mas Songput. Ini betapa Mas Songput ini sudah bisa menggoyang garis ya, sudah bisa menggoyang garis. Mana ini yang apa? Objeknya yang nah ini ya ini Mas baik Mas Rianto maupun Mas Hadik ya, ini kan garisnya enak sekali ya. Oh ini digoyang sing sing gitu ya. Oh ini loh Mas, ini goyangannya ada set. Nah ini terlalu rapi ya, meskipun tidak sepenuhnya seperti seperti sketsa interior ya, tapi masih bau-bau ilustrasi majalah TK itu ya, sorry bukan majalah TK, majalah anak-anak itu ya, itu masih terasa Mas. Jadi nilai sketsanya itu belum nilai artistik garisnya ya, nilai sketsanya sudah, nilai artistik garisnya ini yang masih perlu digarap lagi. Kalau kita lihat ini sudah enak sekali ya. Oh, bagaimana aerial perspektifnya sudah kena, bentuknya apik banget ya. Termasuk bagaimana membuat pohon ini apik guys. Ini udah ya, sudah A. Nah, cuma tinggal gini, tinggal bermain-main. Jadi begini, ibaratnya ya, kalau karyanya Mas Hadik ini kalau latihan naik motor gitu ya, naik motor itu masih dipikir, naik motor itu masih dipikir ya, caranya ngerem yang mana ya, iki rem kanan apa rem kiri, iki ngegas apa malah ngerem ya, apalagi naik mobil kan gitu, iki klakson atau lampu sen, nah itu masih dipikir. Nah kalau sorry ini masih Mas Hadik ya, masih dipikir. Kalau Mas Rianto itu sudah lancar jalannya ya, wis ora dadak mikir ya. Oh, mlaku ngono kuwi wis iso ngebut lah, wis enak tanpa berpikir. Nah, kalau karyanya Mas Songput ya dan juga Mbak Bari ya, dan Mbak Bari ini itu sudah mulai akrobat gitu. Ngetrail iso wah di jemping ya, pakai roda yang hanya di belakang, miring ngosek-ngosek. Itu sudah bermain-main ya, sudah mulai bermain-main seperti itu ya. Ini sangat-sangat artistik ya. Mbak Bari oke ya, goresannya sangat kuat ya, spontanitasnya kuat. Warnanya juga enak, ini warnanya tidak disharmoni atau warnanya harmoni atau goresan warnanya juga senada ya dengan sketsanya. Bentuknya juga bagus ya. Cuma ini aja. Biasanya Mbak Bari sudah kena tetapi mungkin lupa ya tentang aerial perspektif, apalagi ini ada kapal-kapal yang bertumpuk. Ini kapal yang di tengah ini bisa diredam dan juga pohon yang ada di kejauhan sana ini tidak bisa dibuat misalnya ya
ruang interpretasi tidak sepenuhnya atau simplifying tidak sepenuhnya dibuat sekuat dengan kapalnya sehingga terasa ada nempelnya antara pohon dengan kapal. Ini kesannya pohon karo kapal iki ono kapal memuat pohon kan gitu kan. Jadi pohonnya tidak di sana ya, pohonnya masih menempel dengan kapalnya terus dinaikkan ke kapal. Nah, ini kalau kita pakai ruang interpretasi bisa sedikit aja, jadi gitu kan. Misalnya dengan garis-garis yang hilang. Nah, misalnya seperti ini ya, garis-garis yang hilang atau nah, misalnya seperti ini. Sidik we. Nah, itu akan tampak lebih lebih ada layernya itu. Tapi iki wis luar biasa. Luar biasa ini karyanya Mbak Bari. Baik, saya baca lagi. 10 orang bikin 10 sudah 100. Sangat, oh ya betul. Wong 10, cepet-cepetan. Ya, jelas. Ya, monggo terserah Mas Kesrita ya. Mas Kesrita memiliki ini ya, sedang berusaha memiliki satu komunitas seni, mungkin bisa digarap ya dengan Mas Kesrita. Mas Abdul Hadik, siap Pak Denny, terus belajar Pak. Contoh sketsa yang puitik seperti apa Pak? Contoh puisi sketsa puitik itu misalnya yang di Painting Explorer itu pernah karyanya Mas Miftah ya, kita lihat ya. Karya Mas Miftah. Mas Miftah. Aduh, sorry. Enggak ada Miftah. Kalau bentar, carikan ya. Dulu saya pernah melihat kalau yang seniman terkenal itu Mahyar. Semoga ada ya. Sketsa Mahyar. Pak Mahyar sudah meninggal. Nah, entar. Entar. Semoga ada ya. Nah, ini dia. Nah, ini sketsanya Pak Mahyar. Ini enggak terlalu banyak cincong ya. Tidak terlalu banyak isian-isian. Nah, saya buka nganggo poin. Oh, ini di Facebook ya. Bentar. Oke, caranya. Udah gini aja wis ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini ya. Dia digoyang-goyang juga ya, digoyang-goyang ya. Nggak jelas ya kabarnya, nggak apa-apa ya. Tidak Roger enak ya ditonton ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Terus saya masuk ya, bisa nggak ya? Aduh, no kata Sandi Barang malah sebentar ya teman-teman ya, saya coba ya. Saya coba di sini dulu. Nah, ini dia ya. Bentar, saya ganti yang di sini. Oke. Nah, ini ya karyanya Mahyar. Garisnya tidak terlalu meledak-ledak ya, tidak seperti Mbak Bari, tidak seperti Mas Mas Congput ya. Garisnya cenderung linear meskipun tetap ada kejar kecilnya ya. Dia kalau Mas Rianto tadi kan seluruh objeknya itu kan dibuat benar-benar seperti bangunan ya padanya. Nah, ini enggak ini sengaja diliukkan ini. Ini agak menceng ya, agak miring ke kanan, ini agak miring ke kiri ya. Jadi ada liukan ya, seperti menari-nari kan. Ini objeknya ini kan benda-benda mati ya, bangunan-bangunan, tapi seperti hidup ya. Objeknya ini seperti menari-nari ya. Puitik tidak terlalu banyak mengulang ya. Nah, itu ada potensial untuk Mas Hadik ya. Meskipun tidak harus seperti itu ya, sekali lagi ya. Nggak harus seperti itu ya. Namanya aja
kita memiliki apa ya, potensi pribadi ya. Tapi itu bisa jadi referensi ini kan cenderung garis-garisnya kan irit, garisnya irit. Kalau Mas Congput ini kan garisnya tidak irit kan, apalagi Mbak Bari ini ya. Mbak Bari ini gitu kan, tidak apa, tidak kekuatannya pada kekuatan garisnya, keberaniannya ya, kekuatan brushstroke-nya. Kalau tadi Pak Mahyar tadi itu pada bentuknya ya, pada bentuknya yang digoyang-goyang, gitu ya. Gitu teman-teman ya. Oke. Sekarang kita nilai ya. Sekarang kita nilai. Ini milik Mas Congput saya tutup lah dulu ya. Nah, karyanya Mas Hadik ini B sudah oke ya, tapi B-nya belum utuh ya, masih. Oh ya, satu lagi. Ini sering terjadi ya kesalahan seperti ini. Uh, Bentuk silindris itu bawahnya tidak datar, tetapi agak mengkelung, set gitu ya, mengkelung, tidak datar seperti ini. Oke, B main lah ya, B main. Wah, tapi goresannya masih diredek ya, belum enjoy, goresnya masih tertekan ya. B main, B main, B, aduh, B main, B main. Kita nilai B main 59. B main 59. Oke. Ini Mas Rianto ini sudah A ya. Sudah A. Tapi itu tinggal lebih ya, apa ini? Lebih apa? Lebih mulai ngetril ya Mas. Mulai bermain-main dengan kendaraannya ya, bukan menjadi. Nah, ini kan ya apa, naik motor dengan pakai helm, kecepatannya standar kan gitu kan. Nek perlu mulai iki ya mlakune ning nggon apa marka jalan. Nyamari ya. Tapi ini ada potensi yang luar biasa. Ini A ini A kan tertinggi ya. A. Nah, tinggal itu ya. Apakah dalam memberikan efek seperti teknik cat air ya Pak? Apakah dalam, ya termasuk ini ya, tinta itu bisa dipermainkan atau dimainkan, digarap seperti cat air Mas. Betul. Cuma yang perlu diperhatikan itu ketika bikin efek, bikin apa namanya, cipratan itu spontanitasnya tidak hilang ya, karena kan garisnya spontan ya. Seperti Mbak Bari ini warnanya ini ya, ini enak sekali nih, ceprat gitu kan, enak ya. Jadi senada. Ini nih bagus sekali nih. Ini bagus sekali. Wih, ini cipratan ini apik banget ya. Mas Rianto masih relatif mewarnai ya. Jadi koyo ini diwarnai di sini abu-abu sekian, terus di sini agak lebih tua gitu ya. Masih apa ya? Cara cara memberikan efeknya itu masih seperti mewarnai lukisan gitu ya. Sehingga semakin menambah bahwa ini terasa seperti ilustrasi tadi. Kalau Mbak Bari kan enak, ceprot. Ya, ceprot. Gitu kan. Nah, itu Mas Rianto ya. Mungkin bisa digarap lebih bermain-main lagi ya, lebih bermain-main lagi. Oke. A ini. A. 93. A-nya 93. 93. Oke. Mbak Bari yo A. A. B. A. A. Tapi tadi ya catatannya tadi ya. Ini sebenarnya mau dikirimkan ke Sinulcase Advance, tapi
Mbak Bari merasa belum puas dengan sketsa ini. Ini kan sketsa lebarnya. Tapi itu ya Mbak Bari ya, pamerannya yang dengan sketsa itu saya tunggu. Ini A95. A95. 95. Lebarnya ukuran berapa ini Mbak? Wah, Mbak Bari nggak ditulis nih. Oke. Ukurannya bidang lebar ini berapa ya kemarin kok lupa saya. A1 apa ya? A1 Pak A0 ini lupa saya. Sketsa bidang lebar. Nah, ini ya. Petunjuknya buatlah sketsa di kanvas atau kertas dengan ukuran minimal 70 kali 100 ya, 70 kali 100 oke ya. Baik. Itu teman-teman Painting Explorer terkait dengan tema kali ini. Monggo yang mau membuat pameran sketsa saya tunggu. Mas Abdul Khadik ya. Siapa Denny? Terus belajar. Oh tadi sudah ya. Mas Kus, ayo Mas tinggal digoyang Mas Rianto. Iya, tinggal goyangan. Wah. Mas Rianto, siapa akan bergoyang? Enak tugas di makam Pak. Suasana hening. Penduduknya alhamdulillah tenang. Ya tapi yo ojo kerasan-kerasan banget nih. Guys, sketsa di makam nanti ketiduran di sana. Sketsanya tadi niatane gawe telu lho kok iki sono 90. Lihat sing ngrewangi sopo. Gitu nggih Mas Rianto. Mbak Bari, benar Pak, saya baru sadar kalau pohonnya seperti naik kapal ya. Sama-sama Mbak Bari ya. Oke ya, nanti bisa dieksplorasi lagi. Tapi nggak apa-apa, itu untuk dipamerkan udah layak ya wis jenis. Mas Abdul Khadik, siapa Denny? Belajar ngilangin dedek ya Pak. Iya ya dedek ya dianggap orang apa-apa anu nyati sketsa kan di situ kan. Kemampuan sketsa itu nanti sangat bermanfaat ketika kita melukis ya nek wis dedek ilang wis ngelukis penak cret gitu. Oke, Mas Rianto, alhamdulillah dapat A. Siap bergoyang, belajar lebih giat lagi. Oke, Mas Rianto ya. Oke, teman-teman, saya tunggu karya selanjutnya. Saya tunggu pameran sketsanya. Terima kasih, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.